kali ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan karakterisasi katalis. Dan lebih spesifik lagi, dalam bab ini kita akan mempelajari bagaimana analisis keasaman katalis. Sebagaimana kita ketahui bahwa katalis heterogen itu bisa berada dalam keadaan logam murni, oksida logam murni, padatan berpori, dan kombinasi di antara jenis-jenis dari katalis tersebut. Sebagai contoh, untuk logam murni, ada beberapa reaksi hidrogenasi yang dikatalisis menggunakan katalis platina, kemudian nikel, dan juga beberapa reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh logam vanadium. Nah, dalam bentuk oksida logam murni ada beberapa katalis, misalnya saja katalis kromium dioksida atau katalis ZrO2, ZNO, dan sebagainya. Dan pada umumnya sama seperti halnya katalis heterogen untuk reaksi-reaksi yang tidak berbasis asam basa, kombinasi dari logam murni atau oksida logam dengan cara mendispersikan pada padatan berpori atau pada suatu padatan dengan stabilitas tinggi dapat dilakukan. Nah, kemudian berikut adalah contoh reaksi yang dikatalisis asam. Ya, kita ambil salah satu contoh yaitu reaksi siklisasi citronelal, di mana reaksi siklisasi citronelal ini akan menghasilkan isoplegol. Reaksi ini dapat dilakukan pada katalis heterogen dengan prinsip bahwa katalis heterogen harus menyediakan situs asam untuk terjadinya proses siklisasi dengan mekanisme sebagai berikut. Nah, pada umumnya untuk reaksi ini ada beberapa tipe katalis yang berbasis senyawa kompleks, baik itu dalam bentuk heterogen maupun homogen. Nah, khususnya kalau kita menggunakan fase katalis heterogen, salah satu contohnya adalah logam-logam yang diembankan pada material silika atau diembankan pada material silika alumina. Karakteristik dari keasaman yang dibutuhkan adalah karakteristik keasaman Lewis dan karakteristik keasaman Bronsted, di mana kita lihat di dalam mekanisme ini keduanya berperanan, di mana katalis situs asam Lewis itu berperanan untuk dapat melakukan ikatan dengan elektron pi dari struktur karbonil, sementara keasaman Bronsted itu akan menyediakan H+ untuk terjadinya proses perubahan posisi dari ikatan rangkap. Nah, untuk tipe yang serupa, kalau katalis itu menggunakan logam murni, sebagai contoh di sini adalah platina, maka pada umumnya mekanisme katalisis adalah didukung dari keberadaan orbital D yang kosong dari logam sehingga dia mampu mengadakan ikatan dengan reaktan. Dalam bentuk kombinasi, di sini kita ambil contoh misalnya katalis logam yang teremban pada struktur clay. Ini adalah contoh bagaimana ZNO itu dapat diembankan pada struktur material clay. Ya, jadi setelah dikombinasi dengan material clay, katalis akan memiliki baik itu situs Lewis maupun situs Bronsted. Nah, bagaimana analisis dari keasaman padatan? Ada beberapa metode yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita sebut dengan metode temperatur program desorption atau TPD. Ya, prinsip dari analisis ini adalah bahwa setiap permukaan yang dia memiliki situs asam, dia mampu mengadakan ikatan dengan titran atau dengan situs basa, yang biasanya digunakan sebagai molekul penanda adalah molekul-molekul yang memiliki unsur nitrogen, yaitu dari amina, baik itu amina primer, sekunder, maupun tersier. Nah,
Prinsip dari analisis ini adalah sampel itu pertama kali dilakukan degassing dengan mengalirkan gas nitrogen pada temperatur yang cukup tinggi, kemudian dialirkan ke dalamnya molekul penanda yang berupa senyawa-senyawa amina untuk beberapa saat sampai terjadi proses kesetimbangan adsorpsi. Setelah itu, molekul dari amina yang teradsorpsi pada permukaan itu didesorpsi secara terprogram. Itu makanya metodenya kita sebut dengan temperatur program desorption. Desorpsi dilakukan dengan variasi temperatur dan nanti akan terukur berapa banyak molekul amina yang terdesorpsi dari proses desorpsi yang diamati menggunakan detektor. Berikut adalah contoh analisis keasaman padatan menggunakan TPD. Di sini dilakukan menggunakan molekul penanda yang bervariasi dari NH3, kemudian NC3H7NH2. Ya, ini adalah kalau CH3H7NH2 ini merupakan amina sekunder begitu. Kemudian di sini ada amina beberapa amina sekunder juga. Ya, perbedaannya adalah pada panjang rantai dari alkil dari amina ini. Nah, nanti profilnya akan seperti ini. Ini profil ini kita sebut dengan termogram. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata ada puncak yang diidentifikasi pada 150 derajat Celcius yang ini menandakan bahwa molekul-molekul amina ini terdesorpsi pada sekitar 150 derajat Celcius dan semakin panjang rantai dari molekul penanda, dia memberikan semakin tinggi puncak. Kita tahu bahwa di sini untuk kebasaan dari amina ini NH3 adalah molekul yang paling basah, sementara yang lebih panjang rantainya itu dia memiliki kebasaan yang rendah. Artinya apa? Bahwa di sini molekul atau permukaan padatan yang kita identifikasi itu memiliki kecenderungan dia memiliki sifat asam yang lemah. Jadi sifat asam yang lemah ini ditunjukkan dengan pertama temperatur desorpsi pada 150 derajat, artinya bahwa ikatan atau interaksi antara NH3 dengan permukaan atau interaksi dengan yang lainnya dengan permukaan itu tidak terlalu kuat. Dan dari jumlah basa yang lemah yang dapat teridentifikasi, dia menunjukkan bahwa struktur keasaman permukaan juga merupakan struktur asam yang lemah. Berbeda dengan pola yang kedua di sini, ya ini adalah hasil analisis dari material katalis yang berbeda. Di sini ada satu katalis yang menunjukkan puncak tidak hanya pada wilayah 150 derajat Celcius, tetapi dia juga menunjukkan puncak pada sekitar 700 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa molekul penanda yaitu NH3 itu dapat terikat sangat kuat dengan permukaan katalis sehingga dia membutuhkan temperatur yang tinggi untuk dapat terdesorpsi. Nah, metode berikutnya adalah metode adsorpsi piridin. Metode ini sebenarnya berprinsip yang sama dengan metode analisis temperatur program desorption, hanya saja analisis menggunakan adsorpsi piridin ini diidentifikasi menggunakan instrumentasi Fourier transform infrared. Prinsip dari analisis adalah sampel pertama kali nanti akan dievakuasi atau vakum pada temperatur tertentu. Setelah itu nanti piridin dialirkan kepada permukaan sehingga akan terjadi interaksi permukaan antara piridin dengan material katalis asam. Interaksi adsorpsi akan terjadi baik itu antara ikatan rangkap dari nitrogen dari struktur piridin maupun ikatan rangkap maupun pasangan elektron yang dimiliki oleh nitrogen
itu dengan situs asam Bronsted dan juga interaksi antara ikatan rangkap dari nitrogen dengan situs aktif yaitu berupa logam di sini. Jadi berikut adalah kemungkinan-kemungkinan interaksi yang ada. Nah, adanya interaksi ini kemudian diidentifikasi menggunakan analisis Fourier transform infrared, sehingga ini adalah contoh dari hasil analisisnya. Nah, interaksi antara situs asam Bronsted ya, atau di sini adalah diwakili dari hidrogen ya, interaksi antara hidrogen itu bisa terjadi baik itu dengan ikatan rangkap baik itu dengan struktur aromatik dari piridin maupun dengan pasangan elektron dari nitrogen. Nah, interaksi dari asam Bronsted atau situs asam Bronsted dengan aromatik dari piridin itu dapat teridentifikasi pada sekitar 1540 cm pangkat min 1. Sementara situs asam Lewis yaitu situs asam yang teridentifikasi dari adanya interaksi dari pasangan elektron dari nitrogen dengan orbital D dari logam aktif dari katalis. Nah, interaksi Lewis ini dapat teridentifikasi dari bilangan gelombang yaitu pada 1450 cm pangkat min 1. Ya, ini jadi puncak yang menunjukkan interaksi Lewis itu terjadi pada 1450 sampai 1455 cm pangkat min 1, sementara bilangan gelombang yang mengidentifikasikan adanya ikatan atau interaksi keasaman Bronsted itu adalah pada bilangan gelombang 1540 sampai 1560 cm pangkat min 1. Dari kedua puncak ini, yang kita akan peroleh adalah bagaimana rasio antara banyaknya situs asam Bronsted dan banyaknya situs asam Lewis, yaitu dengan membandingkan intensitas atau juga bisa juga membandingkan transmitansi dari bilangan gelombang atau dari spektra FTIR begitu ya. Jadi ini intensitas pada 1540 sampai 1560 dibanding dengan intensitas pada 1450 sampai 1455 cm pangkat min 1. Sekali lagi, dari analisis ini kita dapat menentukan rasio antara banyaknya situs Bronsted dan situs asam Lewis. Metode yang ketiga adalah metode titrasi dengan N-butilamin dan indikator Hammett. Analisis ini memiliki prinsip yang sama, yakni apabila kita melakukan analisis keasaman permukaan, maka keasaman permukaan padatan, baik itu situs asam, Bronsted maupun Lewis, dapat teridentifikasi dengan jumlah N-butilamin, di mana N-butilamin ini memiliki sifat basa dari adanya pasangan elektron pada nitrogen. Nah, adanya titik ekivalen pada proses titrasi diidentifikasi dengan indikator Hammett, di mana indikator Hammett ada banyak sekali yang bisa kita gunakan. Berikut adalah beberapa, ada bromothymol blue, kemudian methyl red, dan sebagainya. Nah, nanti dari hasil titrasi menggunakan indikator Hammett ini, kita akan memperoleh yang kita sebut dengan H0. Ya, H0 dirumuskan sebagai berikut. Ya, H0 sama dengan PKB atau main log Kb ditambah dengan banyaknya konsentrasi basa dibagi dengan pH+. Nah, masing-masing indikator ini tentu akan menunjukkan banyaknya Ka. Dari Ka kita bisa menghitung besarnya Kb ya. Nah, nanti ketika proses titrasi, besarnya volume titran yang terukur dapat digunakan untuk menghitung berapa banyaknya H0.
Nah, berikut sebagai contoh, indikator bromothymol blue itu akan menunjukkan H0 kurang dari 7,2, methyl red kurang atau sama dengan 4,8, dan seterusnya, di mana ini adalah nilai-nilai yang tergantung pada kekuatan asam dari titrasi atau titik ekivalen titrasi yang dapat diamati. Nah, prinsip analisisnya nanti hampir sama dengan metode Pyridine, hanya modelnya atau metode yang digunakan adalah titrasi, dan sebelum titrasi juga sama, sampel itu dievakuasi atau didegasing dulu. Nah, dalam titrasi ini biasanya sampel itu dilarutkan menggunakan benzena. Nah, demikian analisis keasaman permukaan padatan. Perbedaannya adalah kalau titrasi dengan N-butilamin dan indikator hemat, kita juga tidak bisa melakukan analisis berapa total keasaman, hanya yang bisa kita amati adalah apakah katalis yang kita miliki itu cenderung bersifat asam lemah atau asam basa, ditunjukkan dari berapa ring atau berapa wilayah dari H0 permukaan. Demikian materi kita pada video kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.